Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat selalu. Nah kebetulan nih hari ini aku libur 2 hari. Hari Senin sama Selasa. Untuk Sabtu sama Minggu kemarin tuh aku masuk. Ya seperti saya pernah buat konten sebelumnya ya, saya ceritakan kalau di tempat bagian saya itu liburnya giliran. Bisa juga aku hari Senin sama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hari kerja lah, intinya itu bisa aku libur. Terkadang ya hari Sabtu Minggu juga pernah bagian libur, intinya giliran ya. Untuk produksi di bagian saya, untuk mesinnya tuh nggak pernah mati. Jadi sepanjang waktu itu nyala terus. Jadi untuk liburnya semua digilir ya, digilir. Nah ini aku lagi di musola ini. Kebetulan untuk hari ini saya kok lihat musola saya tuh lagi bocor teman-teman. Ada apa ini, penampung airnya itu agar nggak merembes di karpet ya. Nggak tahu, ini setahu saya di atasnya ini ada penampungan air ya gitu. Nggak tahu ada salurannya yang bocor atau gimana. Nah sedikit cerita ya untuk musola saya. Ini ukurannya sekitar 2 meter kalau nggak salah ya. 2 meter kali 4 meter ya. Kalau nggak salah lah ya ini. 2 kali 4. Nah ini untuk sajadahnya ya. Ya dimaklumi aja lah guys. Nah, ya seperti ini ya, kotor. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu kotornya. Dibilang kotor ya gimana lagi ya, seperti ini karena tempatnya juga sempit ya. Ada sajadah juga ini guys ya, untuk sholat kadang ya bisa juga untuk berjamaah. Disyukurilah, yang penting untuk tempat ibadahnya tuh tetap ada. Aku kan pernah cerita kemarin itu saya mau bantu ponakan saya untuk bantu kolek visa ya, jadi satu dengan saya. Kebetulan kan di bagian saya kan sedang butuh 1 orang ya, cari orang Indo. Nah itu akhirnya kan aku bilang ke pihak mandor ya, bagaimana jika saya ajak ponakan saya ya. Saya bilangnya itu bukan ponakan ya, adik gitu aja. Pihak pabrik kan mengiyakan. Nah akhirnya proses ya, medikal ya, mengurus dokumen. Nah dokumen sudah oke, tetapi ada masalah yaitu medikal. Untuk medikal yang pertama keponakan saya itu unfit ya kan, dan disuruh medikal ulangan untuk jarak sekitar 1 minggu atau 10 hari ya, itu suruh medikal ulang. Ternyata hasilnya fit. Tetapi untuk hasil medikal yang pertama sama medikal yang kedua itu dikirim ke pihak pabrik ya. Pabriknya tahu itu masalah kesehatannya. Akhirnya pabrik tanya ke saya, juga tanya ke agensi yang ada di Taiwan itu bagaimana dengan kesehatannya ini, ada masalah enggak. Nah, akhirnya saya ya bilang apa adanya, memang ada masalah. Kemarin itu saat mau medikal itu sempat sakit, dirawat di rumah sakit ya, ada masalah dengan kesehatannya yaitu apa ya, batu empedu atau apa gitu. Akhirnya kan di hasil medikalnya itu unfit untuk masalah leukositnya. Itu gimana, ketinggian atau gimana, saya kurang paham. Nah akhirnya dengan masalah itu pabrik menyarankan dipending dulu. Nanti kalau kesehatannya sudah membaik, tidak ada masalah dengan kesehatannya, keponakan saya itu akan disuruh datang ke pabrik, atau dalam kata lain bisa diberangkatkan. Nah sementara keponakan saya sudah terlanjur mengurus dokumen-dokumennya sama untuk biaya prosesnya. Karena kemarin itu saat medikal sama mengurus dokumennya itu mulai dari paspor, SKCK, KTP itu semua sudah dikumpulkan ke pihak PT, dan pihak PT juga menyuruh untuk membayar DP sebesar 20 juta. Jadi ponakan saya itu sudah terlanjur membayar 20 juta guys, sama
dokumennya sudah terlanjur dikasihkan ke PT semuanya. Nah, ternyata ponakan saya kan gagal, nggak jadi berangkat. Otomatis kan ponakan saya mau ambil uang yang 20 juta itu sama dokumen-dokumennya itu ya. Nah, ternyata yang dikembalikan oleh pihak PT itu cuma dokumen-dokumennya aja. Untuk sementara uang yang 20 juta itu belum juga dikasihkan. Nggak tahu alasannya. Saat ditagih itu katanya bentar-bentar disuruh nunggu, disuruh sabar dulu, nanti akan ditransfer, katanya gitu. Dari kejadian ini ternyata nggak cuma menimpa satu orang keponakan saya. Kalau masalah uang loh ya, banyak teman-teman tuh ngalamin juga. Saat daftar ke PT itu disuruh DP dulu, padahal job belum dapat ya. Suruh DP dulu 50%, bahkan ada juga yang sampai disuruh melunasi 100%, disuruh membayar langsung. Itu buat teman-teman yang belum tahu, belum pernah belum pengalaman lah bagaimana proses untuk menjadi TKI Taiwan. Ya mungkin ya tidak semua PT ya yang menganjurkan untuk biaya prosesnya harus membayar 50% dulu, atau bahkan yang 100% harus membayar dulu dengan alasan kalau sudah membayar nanti job bisa cepat turun. Meskipun kita bayar 50%, meskipun kita membayar yang 100% pun, kalau jobnya belum ada ya kita tetap nggak bisa dapatkan job, nggak jamin. Bahkan kemarin itu sempat aku ada cerita dari beberapa teman itu ya, itu sudah membayar 50% itu saat daftar, ternyata nunggu sampai hampir 1 tahun belum juga dapat job. Padahal baru daftar ya, itu disuruh membayar 50%, katanya kalau sudah ada uang DP yang 50% itu job akan cepat turun katanya. Bahkan ada juga dari teman-teman yang cerita ke saya, itu job sudah turun, sudah tanda tangan, sudah proses TETO, PAP, job di cancel. Sementara untuk biayanya sudah keluar 100%. Ternyata job di cancel. Ya, akhirnya ya gimana lagi? Uang sudah keluar, dokumen-dokumen sudah dikasihkan semuanya ke pihak PT. Akhirnya mau nggak mau suruh nunggu untuk job berikutnya. Nah, ternyata job turun lagi. Ya, job turun lagi. Setelah turun, baru saja tanda tangan, di cancel lagi. Akhirnya ya cerita ke saya, dari kejadian keponakan saya, kejadian dari teman-teman, soal biaya sudah terlanjur dibayarkan ke pihak PT, ternyata job di cancel. Itu kita juga nggak tahu ya. Kita sebenarnya sudah berusaha, memang job sudah turun, memang kesepakatan atau aturan dari pihak PT kan kalau job sudah turun itu kan biasanya kita disuruh DP dulu. Tapi kan kita nggak tahu di tengah jalan ternyata job di cancel. Bahkan juga yang saya ceritakan tadi, sudah proses visa, proses PAP, ternyata job bisa juga di cancel. Nah, sementara uangnya sudah masuk ke PT 100%. Keponakan saya kan 20 juta. Meskipun untuk saat ini uangnya belum juga dikembalikan oleh pihak PT. Sebenarnya sudah sering ditagih ke pihak PT, tetapi PT jawabannya sebentar gitu aja. Nah, ya nggak tahu untuk kedepannya nanti saya harus ngadu ke pihak agensi. Karena apa? Itu bukan kehendak dari keponakan saya untuk membatalkan untuk proses ke Taiwannya ya, karena ini adalah kesepakatan dari pihak pabrik sama agensi, bukan kemauan dari keponakan saya. Beda lagi kalau keponakan saya mengundurkan diri, uang mungkin dipotong untuk DP-nya, tidak dikembalikan 100%, nggak masalah karena keponakan saya yang membatalkan. Tetapi ini adalah yang membatalkan dari pihak pabrik juga, dari pihak agensi yang ada di Taiwan. Intinya kesepakatan bersama lah. Buat teman-teman juga ini saran saya. Saat daftar ke PT, itu job belum turun, itu kalau disuruh membayar untuk DP yang 50% misalkan, itu jangan dulu. Menurut saya ya,
Ya kita tuh intinya tuh nggak kepikiran dengan uang kita. Meskipun kita nanti jobnya turunnya lama, itu kalau kita belum bayar uang kan, kalau kita belum kasih DP kan, kita masih tenang-tenang aja gitu. Maksud saya ini dari pengalaman saya loh ya. Karena dari kejadian keponakan saya, kejadian dari ke teman-teman itu yang job sudah ada aja bisa di cancel ya, apalagi yang belum dapat job. Nah gitu loh maksudnya. Atau mungkin ada alasan nanti kalau sudah DP atau bayar yang sekian persen nanti jobnya akan segera turun, itu nggak jamin menurut saya loh ya. Ya yang penting kita bilang aja ke pihak PT atau ke pihak sponsor, uang sudah disiapkan, yang penting job turun nanti akan dibayar, gitu aja. Nah itu ya sekedar sharing saya, semoga ini bermanfaat tentang pengalaman dari ponakan saya yang batal proses ke Taiwan. Uang sudah terlanjur masuk ke PT 20 juta, ternyata sampai sekarang belum juga dikembalikan. Dan pengalaman dari beberapa teman itu uang sudah dibayarkan ke pihak PT 50%, ada juga yang 100%, itu job bisa juga di cancel. Apalagi buat teman-teman nanti yang saat daftar itu job belum turun kok malah disuruh untuk bayar yang 50%, bahkan yang 100%, itu teman-teman hati-hati, jangan bayarkan dulu. Tunggu aja nanti kalau sudah job turun. Nanti teman-teman terserah, bisa juga nanti bayar 50%, 70% atau yang 100% kalau teman-teman sudah percaya sama pihak PT atau pihak sponsornya ya. Jadi asal sekedar hati-hati aja. Jadi untuk uang itu sangat rawan untuk saat ini. Dan pengalaman keponakan saya dan pengalaman dari beberapa teman itu semoga bisa dijadikan buat teman-teman yang saat ini mau daftar ke PT, lebih berhati-hati dengan biaya prosesnya ya. Jangan langsung saat daftar langsung bayar sekian juta gitu, jangan dulu. Ya mungkin kalau untuk bayar sekedar untuk medikal, biaya paspor itu nggak masalah. Tapi untuk yang bayar yang sampai puluhan juta itu ditahan dulu, jangan langsung bayar. Karena dari kejadian keponakan saya ini bisa jadi pelajaran. Keponakan saya itu job sudah jelas saja kalau visa itu bisa di cancel ya kan. Juga dengan beberapa teman yang katanya itu sudah terlanjur membayarkan 50% atau 100%, itu job di cancel. Itu sudah dapat job ya, di cancel. Sedikit sharing saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau juga teman-teman nanti bisa follow Instagram saya yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.